Shalom, kembali lagi di dalam As the Bible. Dan hari ini, mari kita bertanya, apakah tanda dari gereja? Saudara, kita bisa mengetahui bahwa gereja itu memiliki tanda-tanda, baik itu tanda-tanda yang bersifat fisik, lahiriah, ataupun tanda-tanda yang juga bisa jadi bersifat spiritual. Kalau kita mengetahui bahwa ada sebuah bangunan yang besar, kemudian di dalamnya atau di luarnya pun ada salib, dan di setiap minggu diadakan ibadah di sana, kita bisa mengatakan bahwa itu adalah tanda dari keberadaan sebuah gereja. Namun kita juga menyadari bahwa ada tanda-tanda spiritual dari gereja, yaitu umat Tuhan, orang-orang yang mengenal Kristus, menyembah Kristus, dan memberikan diri mereka untuk hidup bagi Kristus dan melayani Dia. Namun di samping dari semuanya itu, pengajaran Reform juga memberikan ada 3 tanda dari gereja. Tanda-tanda itu adalah yang pertama berbicara tentang mengkhotbahkan firman Tuhan dengan benar, dengan setia. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat kelima, Rasul Paulus berkata, "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah." Dan di dalam bagian yang di dalam pasal yang sama, yaitu di dalam ayat yang ke-13, Paulus juga mengatakan, "Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal yang rohani kepada orang-orang rohani." Hal ini mengingatkan bahwa gereja memiliki peran dan juga tanda, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Gereja bukan memberitakan atau mengajarkan hal-hal yang bersifat filosofis saja, hal-hal yang bersifat moral saja, melainkan mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan setia, mengajarkan sebagaimana firman itu berbicara, seperti apa yang Tuhan sampaikan kepada penulis, melalui penulis, kepada pembaca, dan juga kepada setiap jemaat Tuhan sampai dengan masa kini. Tanda yang kedua dari gereja adalah mengadakan sakramen yang benar. Di dalam surat yang sama, di dalam 1 Korintus, kita bisa melihat bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Korintus mengenai perjamuan kudus atau sakramen, salah satu sakramen yang kita akui sebagai sakramen yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Paulus mengatakan, "Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Karena itu gereja diperintahkan untuk mengadakan sakramen dengan benar. Bukan hanya sekadar mengadakannya sebagai satu ritual belaka, tapi sungguh-sungguh mengadakannya dengan penuh makna. Dan jemaat juga diajarkan untuk menerima sakramen itu dengan penuh makna, dengan penuh pemaknaan, dengan penuh penghayatan bahwa sakramen yang diterima itu bukan bertujuan untuk mendatangkan pemulihan, bukan untuk mendatangkan berkat, tapi yang terutama adalah untuk mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Dan tanda yang ketiga dari gereja adalah gereja mengadakan atau menjalankan pendisiplinan dengan setia dan juga dengan belas kasihan. Di dalam 1 Korintus pasal yang kelima, Paulus mengingatkan juga agar jemaat-jemaat itu boleh sungguh-sungguh diajarkan untuk melakukan kehidupannya dengan benar, dan jikalau ada kesalahan, maka disiplin harus dikerjakan oleh sebuah gereja. Maka di dalam ayat yang ke-12 pasal yang kelima, "Sebab apa urusanku menghakimi mereka yang di luar jemaat? Bukankah kamu yang seharusnya menghakimi mereka yang di dalam jemaat?" Maka gereja punya peran agar jemaat itu saling menguatkan, tapi juga saling mengingatkan jikalau ada kesalahan-kesalahan yang timbul. Jikalau ada permasalahan, maka gerejalah yang punya peran terbesar untuk mengingatkan sesamanya, untuk saling kembali lagi kepada kebenaran Tuhan. Dari ketiga tanda ini, kita bisa melihat bahwa semuanya itu selalu mengarahkan kita kepada Tuhan dan kepada kebenarannya. Dan merangkum ketiga tanda dari gereja di dalam pengajaran Reform ini, kita diingatkan akan Kolose pasal yang ketiga,
ayat yang ke-14. Sebab itu kenakanlah kasih. Ya, di atas dari semuanya itu kenakanlah kasih. Karena itu di dalam kita melakukan tanda-tanda atau di dalam kita menghidupi dan mengerjakan melihat tanda yang dilakukan oleh gereja ini, semuanya dilakukan di dalam kasih. Mengajar pengajaran firman Tuhan dan mengkhotbahkannya karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi jemaat Tuhan, bahkan mengasihi orang-orang di luar sana. Kita mengadakan sakramen dengan benar karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengingat Tuhan sudah mengasihi umatnya. Begitu juga kita mengadakan disiplin terhadap jemaat-jemaat, disiplin terhadap umat Tuhan, semua untuk mengingatkan kasih Tuhan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.